balik lagi sama gua. Hari ini kita mau bahas konten horor lagi. Cuman mereka di sini gue bawa teman SMA gua. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Halo, nama gue Adel. Kuliah di mana? Kuliah di UNJ. Dan lulus? Udah lulus. Alhamdulillah. Jurusan apa? Jurusan geografi. Jurusan pendidikan geografi. Nah, hari ini dia mau cerita tentang pengalaman dia waktu naik gunung ya. Gunung mana tuh? Gunung Papandayan. Gunung Papandayan. Nah, awalnya tuh kenapa sih lo bisa naik gunung? Setahu gua lu SMA ya anak rumahan lah. Gak mau keluar tiba-tiba naik gunung coba. Ya sebenarnya sih karena gue tiba-tiba tersesat masuk pendidikan geografi nih yang suka jalan-jalan mulu, naik gunung. Awal gue kuliah aja gue udah diajak ke Gunung Salak gitu. Awal kuliah? Iya. Itu apa tuh? Itu acara Nalvisos waktu itu. Acara jadi kalau mahasiswa baru tuh wajib gitu ikut Nalvisos. Oh, kayak MOS gitu? Iya, tapi mosnya geografi Masa gitu. geografi ya? Harus naik gunung? Harus. Ibaratnya kayak perpeloncoannya gitu. Nah terus, berarti lo awal mula tuh udah naik gunung di Gunung Salak. Tapi ketika lo naik Gunung Salak itu lo pernah nggak ngalamin kejadian yang aneh gitu? Yang nggak masuk logika lo? Yang mana tuh? Gue kan Gunung ke Salak. Gunung Salak Oh. setiap tahun 3 kali. Setiap tahun? Setiap tahun 3 kali berturut-turut. Setiap tahun 3 kali? Tahun pertama, kedua, ketiga? Iya, tahun pertama. Apa setahun 3 kali? Enggak, tahun pertama, tahun kedua, ketiga. Lu? Tiga aja deh, rangkum aja deh. Kalau yang pertama sih ya biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Kedua juga nggak ada apa-apa. Cuma yang ketiga ini tuh pas di malam api unggun itu berapa hari sih biasanya? Biasanya tuh dari 3 hari. 3 hari. Iya 3 hari 2 malam. Nah itu pas kita lagi nyalain api unggun itu kan malam terakhir ya kebetulan. Nah itu temen gua banyak yang kesurupan di situ. Terus Kesurupan massal? Nggak masal sih, kalau masal kan kayak semua gitu kan. Ini berapa orang? Pertama tuh ada 1 kesurupan. Terus ya kan di situ banyak kayak alumni juga yang ngerti gitu loh. Iya. Diobatin dia bisa nih udah. Berapa orang tuh yang kesurupan? Di atas 5? Yang 25? kesurupan itu enggak sih, nggak nyampe 5, totalnya tuh 3, 4. 4? Tapi Cuma banyak yang cerita-cerita kayak tadi semalam tuh gue liat ini gitu loh. itu bumbu-bumbu kali ya? Iya. Jadi tambah horor. Kalau gue di situ ya udah, gue cuma takut ada orang terdekat gue yang kesurupan juga gitu loh. Jadi gue takut dia kenapa-napa gitu doang. Udah, gue nggak ngerasa yang gue nggak ngeliat apa, gue takut apa gitu. Lo kan naik gunung Papandayan tadi ya? Iya. Itu tahun berapa tuh? Sekitar 2017 ya, 2017 awal Januari lah. Itu dari kampus juga kah lo naik atau sendiri? Enggak, waktu itu gue sama temen-temen gue doang. Berapa orang ya? Sekitar 10 sampai 15 orang lah. 10 sampai 15, set banyak banget ya. Iya. Naik gunung, kalau Papandayan itu bisa berapa hari sih naik? Papandayan tuh waktu itu gue 2 hari ya, ngecamp semalam, terus turun. Cuma kan perjalanannya tuh dari sini ya, jadi ya 3 hari gitu lah. 3 hari. Berarti dari awal, dari awal mula lu naik nih, itu apa tuh? Maksudnya mulai di titik mana ketika lu ngerasain kejadian yang aneh? Nih, jadi itu tuh ada banget pas gue baru mau nanjak, jadi belum nanjak. Jadi gue waktu itu kan emang sampai di Garut ya, waktu itu gue naik dari Garut itu sampai sana sekitar jam 12 malam. Iya, nah kebetulan temen gue udah hubungin pick up gitu, apa sih namanya? Pick up, mobil bak, iya, pick up. Iya itu, jadi kita dijemput naik itu kan buat ke base camp. Cuma karena mamangnya nih yang punya pick upnya ini baik, dia bilang nginep aja dulu di rumah saya gitu. Nanti besok pagi baru kita jalan ke base camp. Ber-15 naik 1 pick up tuh? Muat? Gimana? Dan carrier-nya tuh Hah? carrier-nya tuh gede-gede banget. Jadi tumpuk-tumpukan carrier, orangnya di samping-sampingnya gitu. Berarti lu naik berapa hari sih berarti dari start sampai balik lagi? Satu malam 2 hari. Banget ya. Gue gak pernah naik gunung sih. Belum lagi ya namanya gue masih pemula, istirahat mulu kan. Nah tapi kenapa jadi lu mau? makin lama. Karena seru. Gue menjelajahi tempat yang sebelumnya belum pernah gue
injak, belum pernah gue rasain. Apalagi Apakah ini karena dimulai di Gunung Salak gitu juga nggak? Atau beda? Gunung Salak gitu tuh. Apanya? Suasananya, maksudnya ketika lo di Gunung Salak tuh emang ada tempat khusus buat tidur kah? Enggak, yang Camping di juga? tenda. Oh, Di oke. tenda juga. Lanjut tuh, lo kan naik pickup nih ber-15, terus nginep di rumah si mamangnya? Iya. Nah, terus dari rumah mamang ini kita jalan jam 2 2 malam. pagi? Iya, 2 pagi. Ah. Nah, itu sampai di base camp tuh sekitar jam 3 atau jam 4 gitu, jam 3 mungkin ya. Jam 3. Nah, kebetulan di situ kan kita masih banyak yang pemula tuh. Jadi kalau kita langsung nanjak kayak resiko banget. Mereka juga yang udah sering tuh kayak, ya nanti gue tanggung jawabnya gimana nih gitu. Karena kan resiko banget gitu kan, takutnya kenapa. Lo pakai guide atau gitu-gitu nggak sih? Enggak. Ya temen-temen Temen gue lo yang aja. pengalaman aja ya? Mm-mm. Terus? Nah, terus habis itu pas sampai base camp tuh, dan emang itu kan kita naik mobil pick up itu kan ya terbuka gitu kan. Iya. Ke basement yang di situ tuh nggak ada penerangan sama sekali di jalan, Gus. Bener-bener kanan kiri tuh hutan gelap. Jalannya jalan raya, jalan tanah? Coba kalau ke gunung ada jalan lain. Iya juga sih. Kan siapa tahu. Iya, jalan kayak gitu, cuma Papandayan kan udah dikelola gitu kan, bagus. Jadi jalanannya ya bagus, nggak terlalu. Tanah tapi rapi lah. Iya, udah bagus. Udah kelihatan jalan lah. Tapi emang nggak ada lampu jalan dan lain-lain ya? Nggak ada. Nah, terus habis itu pas sampai di base camp itu tadi jam 2 atau jam 3-an itu, karena kita nggak mau langsung naik, resiko, kita istirahat dulu tuh di warung. Di situ cuma ada satu warung nih yang buka. Kita ke warung itu, jadi posisinya warung tuh gini loh. Ini di depan warung, Iya. ini di sini. Nah, di sini tuh ada balai tempat Balai-balai. duduk ya. Balainya tapi yang bisa orang tiduran gitu loh, yang gede. Iya, iya. Ya, nah terus di belakang sini nih ada balai-balai lagi, tapi ini balainya tuh yang kayak pendopo gitu loh. Jadi ada atapnya gitu. Oh, kalau yang satunya balai-balainya nggak ada atapnya? Iya, balai-balainya Oke. biasa di sini. Nah, yang di sini nih yang ada atapnya. Nah, di belakangnya warung ini gelap, nggak tahu tuh ada apaan, gue nggak ngerti. Pokoknya gelap banget, nggak kelihatan. Nah, kebetulan lagi di warung itu ada anjing. Ada beberapa, ada 2 mungkin deh, sekitar 2 anjing, sama ada 1 kucing. Nah, Ini kita mau bahas hewan-hewan apa gimana? karena mulai dari situ Oh, iya. ceritanya. Terus? Nah, jadi gue pikir kan tadi kalau ada kucing sama anjing emang di situ dia akur gitu kan. Iya. Dan kebetulan gue kan suka sama kucing kan. Nah, Mainan lah. anjing ini tuh selalu gangguin kucing ini mulu. Kayak kucingnya dimusuhin gitu, gue kan nggak tega ya. Gue usir anjingnya. Kucingnya tuh sampai ketakutan banget gitu loh. Oh. Nah, pas gue usir, kucingnya lari lah ke sini, ke belakang warung tadi yang gue bilang gelap Gelap banget itu? gitu loh. Iya. Nah, karena gue kasihan sama kucing itu, gue samperin. Gue masuk. Terus di tempat gelap itu gue panggil dong. Pus, Lu udah masuk ke tempat gelap itu? enggak, gue jadi ibaratnya nih di situ tempat gelap, gue Iya. di sini. Jadi bener-bener Oh, dekat. perbatasan terang ya? Iya, jadi Terang terakhir lah ya? jadi ini warungnya sampai sini, gue di sini. Jadi bener-bener depan gue tuh udah gelap. Nah, gue panggil lah kucingnya, Pus, sini Pus, gue bilang gitu kan. Emang kelihatan kucingnya? Kelihatan? Nggak kelihatan, kan? tapi kucingnya tadi lari ke arah situ pas anjingnya habis gue usir. Karena gue terakhir ketemu, gue lihat kucing tuh dia ketakutan banget gitu loh. Gue kan kasihan. Nah, gue panggil, Pus, sini gitu, gue bilang. Anjingnya udah pergi, sini cepat gitu gue. Mana ngerti doi. Nggak tahu sih, gue suka gitu. Gue Terus? panggil Pus. Nah, pas gue panggil gitu, kucingnya nggak nongol, malah nggak lama dari itu tuh, dari temboknya warung ini, jadi gue ngeliat ada entah bayangan, entah apa, pokoknya itu hitam, gede, nggak kecil, maksudnya nggak mungkin sejenis cicak atau tokek gitu loh. Gedenya tuh sebadan manusia cowok, bapak-bapak kayak gitu. Gua kayaknya. Itu itu dia ngerayap dari tembok warung itu ngarah ke gue, jadi dia mau nyamperin gue gitu loh. Gue sempet kaget kan, apaan tuh, gue lihat apaan.
Cuma gue langsung Tembok berarti di atas apa di bawah? di sini samping gini loh, kan gue di sini, temboknya di sini. Jadi Oh. dia ngerayap dari atas, serong ke arah gue. Oh. Dari atas sebelah sana dia Merangkak serong. gitu, kayak hewan gitu. Nggak merangkak, merayap. Merayap. Kan di atas, kan di tembok. Dia merayap ke arah gue, dan gue lihat itu gede, hitam. Gue nggak tahu itu apa. Terus gue langsung yang Ada matanya, lu nggak ada matanya? enggak, gue nggak lihat ada Kayak matanya. gelap aja ya? Iya, gue lihat apaan tuh, gue langsung lari ke depan dong. Temen gue lagi pada makan di depan. Nah, lagi gue langsung lari, sarapan. Langsung lari, gue lari ke depan, gue langsung ada di tengah-tengah mereka yang lagi pada ngegrup. Gue langsung ke tengah situ, gue diem aja. Terus? Dan emang gimana ya, karena gue tuh anaknya parnoan banget dan nggak pernah ngalamin yang kayak gitu, gue nggak berani cerita. Jadi temen gue cuma pas tiba-tiba gue nyelip, dia nanya kenapa lu gitu, terus gue cuma kayak nggak apa-apa gitu. Gue takutnya itu dia nggak suka gue cerita gitu, dia jadi ngikutin gue, jadi ya udah gue diem Oh. aja. Oh, lu takut diikutin juga ya? Terus sampai pas pagi, pokoknya habis itu gue bener-bener nggak mau ke arah Situ sana, lagi. ke belakang. Iya, sampai sholat pun kan, sholat subuh dulu tuh gue sholat di balai depan. Yang lain pada sholat di situ? Iya, yang lain pada sholat di pendopo itu Oh. tadi yang di Kan belakang. rame-rame, kenapa nggak lu sholat situ? Iya, tapi gue bisa lihat kayak gitu, parno banget. Tapi selama lu nunggu itu, ngeliat itu, lu curi-curi pandang nggak ke... Nggak berani. Gue Nggak berani bener-bener sama sekali? pantek. Enggak, iya sama sekali. Kan gue bilang gue penakut. Terus? Nah, tapi alhamdulillahnya nih sampai pagi, sampai gue nanjak di atas, gue turun lagi, itu tuh nggak ada apa-apa. Jadi gue sama sekali nggak digangguin, sampai akhirnya gue baru cerita sama teman-teman gue tuh pas Pulang. udah di bis pulang. Gue baru cerita, terus kata dia, lagi lu ngapain ke situ kan, gue cuma niatnya mau Coba manggil kucing. Bertindak sebelum berpikir itu ya? Iya asli. Terus Lu habis udah tahu itu, gelap, disamperin lagi. kasihan kucingnya. Iya sih, tapi dia nggak kasihan sama lu, kayaknya gak peduli juga Atau dia. jangan-jangan gue berpikir jangan-jangan dia kucingnya, kenapa dimusuhin sama anjing. Jangan-jangan itu bukan kucing. Makanya gue mikir kalau Maksudnya digonggongin sama anjing kan? iya, karena kan kalau kucing sama anjing udah terbiasa di tempat yang Pasti sama, biasa aja iya kan? nggak Iya. mungkin yang bener-bener digonggongin terus. Itu anjing tuh nggak mau berhenti gonggongin dia mulu sampai iya dia bener. bener-bener ketakutan loh. Bisa jadi, Sampai bisa dia jadi. tuh tau gak sih, bener-bener mojok, ketakutan gitu. Ya gue nggak tega, gue tolong. Taunya dia malah menyesatkan gue. Jangan-jangan dia orang, jangan dia yang rayap itu lagi. Aduh, gue nggak tahu deh tuh. Ya soalnya kan si anjing ini gonggongin kucingnya Iya, mulu kan? iya. Kan mitosnya biasanya kalau anjing gonggong berarti dia nggak sesuatu kan? Gue juga nggak inget sih ya, gue nanya apa enggak sama temen gue pada lihat kucingnya atau gimana gitu, gue nggak ingat. Cuma emang di Papandayan tuh banyak kucing, banyak anjing. Di tempat ngecamp gue aja tuh ada kucing, dia ikut tidur di dalam tenda gue. Tapi selama lu menanjak di Papandayan itu aman-aman aja? Aman, cuma itu doang. Terus ya udah, gue nanjak biasa aja, pulang biasa aja, paling pas malam digangguin sama babi. Itu bukan lebih ke horor sih, lebih ke haram ya. Terus sama lu ke rumah, habis di rumah lu juga nggak ngerasain Enggak, gangguan apa-apa? nggak kenapa-napa tuh, udah biasa aja, langsung cuma digangguin di situ aja pas ke Papandayan. Tapi lu pernah dengar nggak sih, masa cerita-cerita temen lu yang pernah naik ke Papandayan juga? Kalau Papandayan tuh jarang yang cerita, karena Udah kayak rame ya? Papandayan iya udah rame, dan pengelolanya tuh udah Ngopi ya? iya udah rapi banget. Itu aja tanjakan bener-bener tangga semua sampai Tangga semua? atas. Oh, Iya. udah rapi ya, tinggal nanjak doang ibaratnya ya? Iya. Cuma waktu itu ada temen gue cerita di Gunung Salak. Jadi katanya tuh dia sampai hilang berapa hari gitu Sumpah. loh. Serius. Sampai temen-temennya itu turun manggil ini loh, Tim SAR? minta tolong, iya, panggil tim SAR untuk cari dia. Dan katanya tuh dia waktu itu tuh diajak sama nenek-nenek. Gue nggak ngerti sih, diajak sama nenek-nenek, terus padahal dia bilang dia cuma sebentar ngerasanya, tapi kata temen-temennya tuh Berhari-hari. itu sampai sehari atau 2 hari gitu dia nggak pulang-pulang, nggak nongol-nongol.
terus pas ketemu ya gitu kayak linglung gitu loh. Tapi masih paras kan, maksudnya masih sadar kan dia. Masih Gunung Salak sama Papandayan itu tinggian mana sih? Gunung Salak lah, Gunung Salak ya. Tinggian Kan Gunung Salak juga banyak misterinya itu kan ya. Ada pesawat jatuh lah. Oh iya benar. Iya, pokoknya Gunung Salak tuh rame gitu. Waktu itu juga pas teman-teman gue kesurupan itu, katanya tuh, kata temen gue sih, kata alumni juga yang bisa lihat, jadi pas kita nyalain api unggun, mereka tuh ibaratnya kayak jin-jinnya di di Gunung Salak itu, mereka tuh lagi ada acara, gue nggak ngerti. Mungkin mereka lagi mos juga. Iya, jadi Universitas Gunung Salak ya. Jadi bilang katanya tuh di Gunung Salak, jin-jinnya Gunung Salak tuh lagi ada acara entah apa gitu loh, gue nggak ngerti waktu itu dia bilang. Nah jadi kita mengganggu acaranya mereka karena kita kan nyalain api unggun, kita nyanyi-nyanyi, kita kayak apa ya, kayak pertunjukan gitu lah. Nah itu katanya tuh ngeganggu mereka, makanya sampai ada yang kesurupan. Katanya tuh yang kesurupan tuh jadi kan ada tingkat gue juga ya, sama ada temen gue ya. Jadi dia tuh bilang kenapa? Dia bilang tuh katanya dia tuh di apa namanya? Ditarik atau Ditarik. Iya, jadi tuh ya katanya di Gunung Salak itu jinnya tuh kecil-kecil, tapi warna-warni gitu, kayak ada kuning gitu. Nah, ada rajanya. Ada rajanya gitu loh. Iya, jadi rajanya ini katanya tertarik sama si adik tingkat gue ini. Diajak ke dunianya dia gitu loh katanya. Nah, terus teman gue ini tuh dia emang ya ibaratnya kayak indigo gitu lah. Nah, dia ikutan kesurupan. Iya. Indigo. Terus dia ikutan kesurupan gitu. Si temen lu? Iya, tapi yang indigo ini? Cuma dia kesurupannya tuh sama yang ngejagain dia gitu loh. Jadi yang ngejagainnya dia ke situ gitu loh. Jadi kayak, jadi tuh malam bener-bener parah banget sih, gila. Itu bener-bener teriak-teriakan banget mereka tuh. Jadi kayak orang berantem, tau gak sih? Yang apa namanya, yang penjaga itu sama yang temen gue yang indigo ini loh. Mereka kayak berantem gitu sampai yang ngomong-ngomong kejawen gue gak ngerti deh. Ngomongnya bahasa Jawa, Sunda, atau lu nggak pernah dengar? Yang mana? Yang temen mereka berdua, guanya, yang temen guanya ini katanya ngomongnya bahasa Jawa yang kejawen banget gitu loh, yang kayak, Jawa halus. Iya. Jenengan gitu. Kalau yang itunya gue nggak tahu sih, dia tuh jadi adik tingkat gue ini antara sadar sama nggak sadar gitu loh, jadi dia masih diambang gitu. Jadi lagi mau ditarik gitu, jadi semuanya pada ngegerutu gitu. Selain ke Gunung Papandayan lagi, habis itu lo pernah ngerasain kejadian aneh nggak di gunung lain? Pernah, waktu itu gue ke Gunung Sindoro. Gila sih, itu parah banget. Gunung Sindoro ya? Kita bakal bahas di konten selanjutnya. Masih sama Adel, dia bakal bahas cerita tentang Gunung Sindoro. Katanya lebih ekstrim lagi ya? Lebih gila lagi. Tapi ya gitu sih. Oke, tunggu aja di konten selanjutnya. Jangan lupa follow IG acceleren.co, akan ada yang menarik di situ. Terus apa lagi? Ya pokoknya